Sosok lelaki bertato pun tiba-tiba menjauh. Tak ingin tanpa hasil yang tuntas, kami pun segera mengejar sosok tersebut. Kamu kenapa? Saya dikomunikasi baik-baik, kamu kenapa naik ke atas? Diam di situ, diam. Seperti ketakutan. Iya. Dan dia sangat-sangat menangis sekali. Menangis walaupun dia rambutnya itu panjang. Iya. Panjang. Dia samping saya ini dia duduk begini Mas ya. Dia melihat kita begini sambil menangis. Pada saat dia berjalan kaki, dia diculik sama sekelompok anak-anak muda dan dimasukin ke mobil. Lalu di dalam mobil itu kayak dia disayat di bagian tubuh yang vitalnya Pas ya. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok hitam itu semakin dekat. Dan dia dibuang di sini Pas ya. Memang, temuan-temuan yang kami temui rasanya mengarah ke sebuah peristiwa besar yang pernah hadir sebagai sejarah besar Indonesia. Di sana cuman nggak ada mukanya udah busuk, katanya kan udah busuk di dalam air, pakai celana lepis hijau, badannya nggak pakai baju, tangannya diikat, dua jempol gininya. Nah, di tahun 80 itu ada zaman yang namanya Petrus adalah penembak yang untuk menghilangkan manusia-manusia yang punya tato gitu Mas ya. Hah? Maksudnya? Jadi penembak itu diminta sama, saya nggak bisa menyebutkannya, Ya. untuk menculik bahkan menghilangkan yang mempunyai di tubuhnya itu penuh dengan tato Pas ya. Oh, berarti memang ada orang yang memerintahkan beberapa orang lagi Ya. untuk menghabisi orang-orang yang memiliki tato di tubuhnya. Betul, menculik dan Menculik. menghilangkan jejaknya. Oh. Nah, dia termasuk yang Salah satu korbannya. Iya, betul Pas ya. Tapi terus kenapa bisa jenazahnya dibuang di sini kan ada? Jadi pada saat tahun 80 itu saya mencoba flashback. Ini dulunya bukit dan masih hutan, full hutan, belum ada bangunan sama sekali Pas ya. Jadi bahasanya tahun 80 itu masih aman untuk ngebuang jenazah di sini, mayat, dan tidak ada yang ketahuan kayak gitu Pas ya. Oh, itulah alasan jenazah dari sosok ini akhirnya dibuang ke sini. Betul, Pas ya. Agar tidak ketahuan. Betul. Jadi emang dihilangkan jejaknya supaya tidak ketahuan. Terus, sorry tapi tadi kan Anda sempat bilang kalau sebelum dieksekusi, Ya, si sosok ini tuh sempat disiksa terlebih dahulu. betul. Lalu ditembak di Kepalanya. kepalanya. Jadi gini Pas ya. Komplotan yang punya tubuh yang mempunyai tato itu diculik, kayak tiba-tiba disekap, Ya. lalu dimasukkan di mobil, itu disiksa dulu, lalu ditembak di mobil itu Pas ya. Lalu dibuang, bahkan dibuangnya itu bukan dengan tubuhnya kayak gini, tapi dibungkus dengan kayak apa sih, dimasukkan ke suatu plastik kayak gitu. Plastik lalu dibuang kayak gitu Pas ya. Astaga. Pokoknya ketahu saya mah ada yang diikat dari belakang gini, ada yang pakai karung, kakinya sampai begini. Di sini nggak hanya satu aja Pas ya. Tidak hanya satu jenazah. Ya, tapi sangat banyak. Ya. Nah, di bangku ini juga ada Pas ya, Di sofa ini ya. di sofa ini. Tapi emang yang saya lihat di sini sama. Tapi yang bikin aku lebih kaget lagi adalah ternyata setelah berkomunikasi dengan satu sosok laki-laki ini, Kak Dian melihat sosok laki-laki bertato lainnya yang ternyata
bisa dibilang itu lebih dari 10 sosok. Nah, ini sosok bahkan tidak melakukan tindak kejahatan, Pas ya. Jadi dia pada saat di tahun 80 itu hanya ingin seni Iya. tubuh. Jadi dia hanya mentato badannya, tapi dia malah diculik, Pas ya. Astaga. Makanya dia dengan duduk di sini, duduk di bangku ini. Dia duduk di bangku ini dengan begini, Pas ya. Seperti ketakutan. Iya. Dan dia sangat-sangat menangis sekali. Menangis walaupun dia rambutnya itu panjang. Iya. Panjang. Dia samping saya ini dia duduk begini, Pas ya. Dia melihat kita begini sambil menangis. Dia bilang, saya juga sama kayak yang di sana. Saya diculik dan dibuang di sini, bahkan disiksa dan ditembak kepala saya. Jadi dia bilang, saya ini tidak melakukan tindak kejahatan, saya hanya suka seni, seni tubuh dengan bahasanya Membuat tato di tato. badannya, lalu dia diculik lah pada saat itu, Pas ya. Nah, dia malahan tinggalnya itu di wilayah Cijantung katanya. Cijantung. Ya, Oh, lagi-lagi bukan dari wilayah sini ya, Bukan. Kananda. Oke, untuk sosok ini Kananda, apakah sosok ini disiksa dengan cara yang sama seperti Sama. sosok sebelumnya? sama. Bahkan yang tadi di awal itu yang suka mengganggu juga hanya pipi saja, Pas ya. Iya. Dia bahkan semua tubuhnya, Pas ya. Dengan kayak selai, Belati mungkin ya. ya kayak belati gitu, kayak disiksa. Dan setelah dia sudah tidak berdaya lagi, lalu ditembak kepalanya. Saya mau mancing-mancing gitu malam-malam. Saya malam ikut gotong. Orang itu yang udah mati bangkai-bangkai itu, bertato itu. Saya yang pernah ketemu mah ada 2. Di tahun 80 itu mekanisme atau sistemnya itu adalah diculik, Fasa. Manusia yang tubuhnya mempunyai tato itu tiba-tiba diculik dan dimasukkan ke mobil lalu dieksekusi. Dieksekusi. Dan itu dalam waktu berskala. Iya, bahkan dia Masuk lagi sana. Coba ke sana, Mas. Seolah ada sesuatu yang memberikan sinyal, Dan pun bergegas menuju sumber suara. Ya. Di sini ada 4 laki-laki, Fas ya. Dengan beda-beda masalah, Fas ya. Ada 4 sosok laki-laki bertato juga kan? Betul, Anda? Fas ya. Tatonya pun letaknya itu beda-beda. Gak hanya di tangan aja, bahkan di semua Sekujur badannya ya. ada, Fas ya. Dan siapa yang mau komunikasi kamu? Dia bilang gini. Semua yang di dalam itu dibuang di tengah-tengah hutan, tapi hanya dia dibuang di sungai. Dekat sini ada sungai kalau tidak salah, Fas ya. Ya, oh, jadi si sosok ini adalah satu-satunya jenazah yang dibuang ke sungai. Betul. Dengan kondisi dimasukin ke plastik lalu dibuang di sana, Pas ya. Dibuang gitu aja. Tapi dia itu tidak melakukan tindak kejahatan malah. Dia hanya mengamen. Kenapa saya bisa bilang mengamen? Dengan pakaian gembel dia, pakaian dengan Rusuh ya? rusuhnya dia kayak memegang sesuatu kayak alat musik. Cuma saya nggak tahu nih alat musiknya ini apa ya. Karena bentuknya itu kayak kotak. Cuma saya nggak paham juga itu apa. Dia sambil main sambil duduk begini, sambil main gini. Dan dia juga sempat aja komunikasi saya.
Tiba-tiba Den Ananda seakan merasakan sakit saat berkomunikasi dengan sosok yang sama dengan kisah yang berbeda. Halo. Dia kayak ngasih sesuatu ke saya Mas ya. Kayak dia nih sakitnya aku dulu apa yang kamu rasain. Oh, dia memberi gambaran kan Anda? Jadi jadi dia disesat sini ya Fas ya. Astaga. Kenapa? Jadi pada saat itu kelompok itu ingin memastikan ini sudah tewas atau belum. Jadi semua itu ditembak kepalanya Fas ya. Oh. Jadi untuk sayatan itu hanya untuk penyiksaan saja. Tapi endingnya adalah dengan ditembak kepala semua. Fas ya, tunggu dulu. Lagi dan lagi, seolah ada sesuatu yang mencoba menarik perhatian Den Ananda hingga mengalihkan fokus dari banyaknya sosok lelaki bertato yang dirasakan kehadirannya. Itu di kaca itu Mas ya. Di kaca bangunan yang sebelah sana kan Iya. ada? Dia kayak melambai-lambaikan saya. Tunggu, saya akan ke sana, tunggu. Tiba-tiba Kaden langsung matanya tuh tertuju ke villa di depan bangunan ini dan melihat ada sosok yang menarik juga di sana gitu. Akhirnya kami pun ke sana untuk mencari tahu apakah ada kaitannya sosok itu dengan sosok-sosok di tempat ini dan apakah dia juga sosok yang mengganggu. Akhirnya kami pun memutuskan untuk ke sana memberikan bunyi-bunyian ya. Betul. Tuntas membahas sosok astral menyerupai lelaki bertato dari kelamnya peristiwa pembuangan mayat yang ada. Kami pun bergegas menuju area bangunan Pelan-pelan, villa Anda. yang lain, yang mana seolah menyimpan cerita lain yang harus kami ungkap. Anak-anak pelan-pelan. Lantas, cerita kelam apa yang akan kami kuak dari sosok astral menyerupai perempuan yang dirasakan kehadirannya oleh Den Ananda sejak memasuki area villa utama? Anak-anak pelan-pelan. Oh. Pecahan kaca. Astaga. Jadi di dalam sini Fas ya, Ya. ada sosok wanita. Pelan-pelan kan Anda. Ada sosok wanita dengan bagian-bagian tubuhnya itu kayak penuh dengan sayatan juga Fas ya. Bahkan di salah satu bagian tubuh yang vitalnya itu tidak ada Fas ya. Tapi ada bekas sayatannya Fas ya. Dengan dia menggunakan jilbab, memakai jilbab, dan dia masih ada di situ Fas ya. Ayo coba sini komunikasi. Ajak komunikasi baik-baik aja kan Anda. Hati-hati. Kasih kaca kan Anda. Sini depan aja. Jadi sosok wanita ini, jadi dia sempat diculik Fas ya. Pada saat dia berjalan kaki, dia diculik sama sekelompok anak-anak muda dan dimasukin ke mobil. Lalu di dalam mobil itu kayak dia disayat di bagian tubuh yang vitalnya Fas ya. Kalau dulu sih emang sering sih waktu zaman itu mah. Ada yang perempuan lah dibuang, ini nggak ada ada. Dia tinggalnya dekat wilayah di sini, dekat-dekat sini. Kembali lagi, dibilang saya tinggal dekat-dekat sini kata dia gitu. Dan bagian tubuhnya itu kayak dibuat, saya nggak tahu apa ya. Kalau dibuat untuk sesuatu yang berhubungan sama jimat ataupun apa itu tidak ada sih Pak. Tapi
ini kayak dibuat sesuatu tapi saya nggak mendapatkan visualnya apa itu yang hasil pembuatannya itu Fas ya. Awalnya saya juga waktu jaga coba disamperin perempuan kayak perawan, sampai orang tidur juga sampai ditarik-tarik dibawa sampai keluar, pakaiannya serba putih, pakai jilbab. Jadi dia suka mengganggu dengan menampakkan wujudnya, bahkan sampai bisa kita bilang masuk ke dalam tubuhnya tuh laki-laki itu Fas ya. Oke, Ananda. Apakah sosok wanita ini ada hubungannya dengan para sosok laki-laki bertato yang tadi sempat kita temui? Tidak ada hubungannya Fas ya. Hubungannya hanya wilayahnya saja Fas ya. Dia dibuang di kebetulan satu wilayah sama pembuangan laki-laki yang penuh dengan tato itu Fas ya. Kamu saya pindahkan juga ya supaya tempatnya aman. Hah? Tidak mau. Hah? Saya pindahkan aja ya. Saya pindahkan nanti ya. Ya. Meski tak memiliki hubungan yang kuat dan merupakan korban pembuangan mayat, Dan Ananda tetap mencoba memindahkan sosok tersebut guna membuat tempat ini kembali kondusif dan tanpa gangguan. Pemirsa, sepertinya kan Anda sedang mencoba untuk memindahkan sosok ini agar tidak mengganggu lagi di tempat ini, agar kedepannya tempat ini juga bisa difungsikan lagi, bisa ada pengunjung atau penyewa lagi. Ya, diam. Oke, tapi apakah sosok-sosok di sini rela untuk dipindahkan kan Anda? Mau nggak mau mesti kita pindahkan, mau nggak mau. Karena emang yang utama adalah yang meninggal di tempat ini kan meminta kita untuk supaya tempatnya aman, Betul. tidak ada gangguan lagi. Nanti kita akan bantu untuk pindahkan. Mungkin yang segi yang negatifnya kita pindahkan, kalau segi yang positifnya tetap Kita biarkan saja di tempat ini ya. dan saya juga tidak menjamin dalam hal sosok negatif itu tidak akan datang lagi. Saya tidak bisa menjamin karena apa? Villa ini ada di tengah-tengah bukit. Betul. Bahkan kalau emang untuk penjaminan itu atas penghuninya langsung Fas ya. Dengan apa sih? Mungkin dengan ibadahnya, Ya. dengan apanya. Mungkin hal yang lebih positif. dirawat lagi Betul. tempat ini ya kan Anda. Betul Fas ya.